Ya, sorry. Oke, seperti halnya ini ya, lemari tadi ada barangnya di hadis Anda banyak sekali apa itu namanya file-file. Tapi kalau cuma disk C, pasti akan kesulitan. Yang pertama kalau ada kerusakan di OS-nya, file Anda akan hilang semua. Jadi silahkan kalau yang masih laptopnya ataupun komputernya cuma satu disk C, silahkan ditambah lagi disk D dan disk E. Kalau nggak bisa, Anda bisa cari tutorialnya di online banyak ya. Pakai partition manager juga ada. Kalau mau pakai bawaan Windows ada disk management. Ya, itu sangat penting. Paling tidak hanya ada dua partisi, ada disk C, ada disk D. Paling tidak itu ya. Lalu selanjutnya setelah Anda membuat disk C atau disk D, Anda buat folder-folder untuk membantu Anda. Contoh, misalkan, di sini saya contohkan. Ini saya skip aja, nanti silahkan Anda baca ya. Ini cuma pengertian yang ada di atas tadi, biar lebih cepat. Ya, seperti ini. Saya punya beberapa hard disknya saya pecah. Hard disk saya 1 tera, saya pecah jadi beberapa ini agar memudahkan saya. Oh, nanti kalau saya membuat blog atau website, saya taruh di D. Kalau saya bekerja di hasil kerjaan Anda, tugas kantor, saya kasih di Office. Seperti MP3, movie, saya kasih di multimedia. Collection seperti foto-foto dan yang lain-lain. Kalau order biasanya saya buat nyimpan untuk file-file yang unkategori ya, hasil downloadan atau software atau yang lain-lain. Kayak gitu. Itu contohnya. Anda nanti bisa mempraktekkan kayak gini. Belum terlambat. Bagi ini kan masih semester 3 kan. Anda buat folder misalkan Stikes 17 2000 nggak usah pakai tahun, Stikes 17. Di dalam folder Stikes 17 ada folder semester dulu. Buat semua semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nggak ada yang 7. Anda D3 kan, semoga saja nggak ada yang 7. Harusnya nggak ada. 1 sampai 6. Ya, nanti di semester 1 buat lagi folder. Foldernya isi semua mata kuliah. Ya, nanti setiap ada mata kuliah materinya, Anda masukkan ke folder-folder tersebut. Coba mulai buat nanti setelah pertemuan saya. Anda nanti akan merasakan manfaatnya 5 sampai 7 tahun ke depan. Mungkin saat Anda kerja, Anda lupa materi Anda dituntut puskesmas atau rumah sakit, tolong ini kerjakan. Anda lupa materinya, Anda bisa buka file dengan sangat cepat. Lalu mungkin adik Anda, saudara Anda ingin minta materi Anda pas Anda kuliah, Anda akan cepat mencarinya. Nggak hilang, saya jamin nggak akan hilang. Tapi beda halnya kalau Anda cuma asal taruh di dokumen semua, besok nggak sampai 2-3 tahun hilang. Ataupun Anda lupa taruhnya. Ya, itu pentingnya manajemen. Kayaknya simple ya. Kayaknya kita cuma buat folder-folder ya. Tapi karena folder tersebut itu akan bermanfaat buat kita ke depannya. Ya, silahkan nanti mulai dari pertemuan saya. Setelah ini, Anda bisa mulai praktekkan di komputer ataupun HP Anda. Ya, HP Anda biasanya foto itu nyimpennya di DSIM ya, di DSIM. Nah, itu Anda baiknya Anda backup. Apalagi di micro SD. Micro SD itu tergantung keberuntungan ya, tapi rata-rata micro SD yang ada di, apalagi yang Anda yang cuma belinya yang Gen 6 itu ya, yang speednya 6 ataupun yang cuma harganya 50 sampai 70 itu rata-rata usia 2 sampai 3 tahun rata-rata ya. Tapi kalau penggunaan elektronik Anda bagus ya bisa sampai 5 tahun lebih ya. Ada baiknya foto yang tersimpan di SD, micro SD itu Anda backup ke komputer Anda. Ya, Anda buat kategori seperti tadi. Backupan HP tanggal berapa, bulan berapa. Jadi besok lagi kalau Anda mau nyari file tersebut, itu mudah. Itu untuk perkuliahan. Kalau untuk nyimpen file download, silahkan. File yang lain silahkan ya. Anda buat kategori sendiri, seperti ini ya, mungkin.
Itu saja, itu sebelum pengantar saya sebelum masuk ke materi kuliah. Jadi paling tidak nanti untuk materi kuliah saya silahkan dibuatkan folder sendiri. Karena nanti setiap materi akan saya kasih apa itu namanya modul dan saya kasih semua materi yang saya sampaikan. Nanti bisa Anda simpan. Semoga bermanfaat nanti kalau Anda lupa ya. Ini yang pertama. Oke, untuk yang pertama, adakah pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi inti hari ini? Jelas, Pak. Ya, yang lain? Cukup ya? Belum sulit ya? Kalau enggak, saya lanjut ke materi berikutnya. Ya. Nanti Anda mulai kuliah lagi jam berapa? Setelah saya jam berapa nanti kuliah lagi? Setelah ini nanti ikut Zoom seminar, Pak. Oh, seminar jam berapa? Katanya Bu Ami pokoknya setelah makul ini langsung disuruh masuk, Pak. Oh, gitu ya. Saya percepat saja ya kalau gitu ya. Oke. Yang pertama, pengenalan Microsoft Word. Kalau yang sudah kenal, silahkan kita flashback ya. Ya, kalau yang nggak suka flashback ya udah kita belajar bareng lagi. Ya, bagi yang nggak suka mengenang masa lalu, silahkan kita mengenang masa kini bareng-bareng. Ya, Microsoft Word ada banyak versinya, mulai dari ada yang pakai 2003 pernah? Enggak ya, anak sekarang kayaknya enggak pakai dan 23, paling mentok 2007 mungkin. Iya, 2007, 2010 udah sama. Hampir sama, hampir sama. Kalau yang 2003 beda banget. 2007, 2010, 2013, 17, ini 19 juga sudah keluar lagi Office-nya ya. Nanti bisa Anda coba. Ini saya dasarnya 2010 netral, yang 2007 masih mirip, yang ke atasnya juga masih agak mirip. Ya. Oke. Pertama, saya kenalkan dulu Microsoft Word. Jadi Microsoft Word nanti generasinya seperti apa sih, biar kita tahu dan kita menghargai ya ciri payahnya sebuah Microsoft bisa jadi kayak gini seperti apa. Nanti Anda baca sendiri pengenalannya. Ini saya gambarkan, saya coba gambarkan urutan perkembangan Microsoft dari tahun ke tahun ya. Mulai dari Office 3 sampai Office 95 itu benar-benar tidak ada warnanya. Jadi cuma hitam putih, cuma buat ngatur paragraf, kiri kanan, bold, underline, italic, garis miring tebal, garis bawah ya. Sama buat ngatur tab, yang buat ngatur page setup dan yang lain nggak ada. Insert picture apalagi nggak ada. Ya, mulai dari Office 2000, Office 2000, Office 2000, 2002 pun saya juga belum pernah coba ya. Saya pernah cobanya yang 2003. Itu baru saya pernah mengalami untuk ngerjain skripsi dulu. Ya, sampai sekarang silahkan. Anda kalau mau coba-coba silahkan. Anda coba install 2003 biar bisa bandingin dengan yang kayak gini. Kalau yang 2002 ke sini saya tidak nyarankan. Saya cuma nyarankan yang 2003 ke atas kalau mau coba-coba ya. Bandingin zaman dulu dan sekarang. Memulai, nggak ada yang lupa kan? Ya. Kalau ada yang lupa nanti silakan dibuka sendiri. Nanti kalau jelasin di sini Anda kelamaan juga. Maksimal jam 8 ya, saya akhiri. Ya, sini. Mungkin ada yang lupa. User interface. Ya, nanti mungkin 2-3 pertemuan kita masih bermain-main pakai Microsoft Word, jadi tidak ada salahnya Anda kenalan dulu sama menu-menu yang ada di Microsoft Word ya. Mungkin Anda sering buka Microsoft Word tapi lupa itu namanya apa, panel ini namanya apa. Biar lebih ingat, yang di atas ini yang ada save, undo, A kecil pojok kanan atas itu namanya Quick Access Toolbar. Kenapa dinamakan Quick Access Toolbar? Karena di sini sebenarnya menu yang ada di atas ini sudah ada di dalamnya menu ribbon.
Tapi karena biasanya beberapa menu ini sering dipakai, ini dimunculkan di sini sebagai quick access, akses cepatnya. Ya, kita kan sering nge-save, undo juga kadang sering, makanya di sini diberikan kayak gitu. Nah, lalu di bawahnya menu yang kalau diklik itu ada menu lagi, home, diklik ada menu bawahnya lagi, insert diklik ada menunya lagi, itu namanya menu ribbon. Oke, navigation pane jarang dikeluarkan, tapi sebenarnya ini penting. Ya, ini penting besok saat Anda nyusun TA ataupun nyusun laporan akhir ya. Lalu ada panel kanan dan dokumen kerja. Di bawahnya ini ada status bar. Jarang sekali Anda melihat ya. Ada persentase tampilan dan ada persentase sudah disimpan atau belum. Saya next. Nanti Anda baca sendiri menu ribbon itu apa, menu apa, interface-nya itu apa. Oh ya, yang lebih penting ya, kalau mau misalkan home Anda klik. Di bawahnya akan muncul menu-menu yang ada di dalam home. Kalau mau menu komplitnya, Anda tinggal klik tombol panah ke bawah ini, hitam. Nanti di sini muncul daftar menu yang sebenarnya ada di home atau ada di font ini. Home kan ada font, ada keyboard. Nah, ini kan tidak semuanya bisa ditampilkan di sini. Kalau Anda mau lengkapnya, Anda tinggal klik menu launcher. Tombol panah ke bawah ini. Itu ya. Saya next. Ini nanti bisa Anda baca sendiri, ini cuma pengertian kok. Tab page layout seperti apa, reference itu apa ya. Oke, ekstensi ini penting. Kalau Anda pakainya Office 2007 udah dopek belum ya? Kayaknya udah ya. Kalau pakai yang 2007 ke atas harusnya docx extension file-nya. Ya. Kenapa ini extension file penting? Karena mungkin besok Anda kalau mau cari file di searching ya, Anda bisa cari bintang titik docx. Nanti semua file Word Anda muncul ya. Kalau Anda kesulitan cari file ya. Oke, terus kalau Excel seperti itu ya. Ini cuma extension file aja ya. Kalau sebelum 2007 doc aja, nggak pakai X. Next. Ini detail dari tampilan workspace Word. Ya, Microsoft Word workspace-nya seperti ini. Ada title bar yang berisikan file name Anda. Kalau sudah Anda simpan, kalau belum Anda simpan pasti jadinya cuma dokumen satu. Menunya ini, di bawahnya menu bar ada toolbar, ada ruler, penggaris ya. Kalau penggarisnya hilang bisa Anda, kalau penggarisnya hilang bisa kita munculkan lagi. Lalu ada kursor, vertical ruler, sama ini workspace kita nanti ke depan. Silahkan nanti saat saya menjelaskan di kemudian hari, paling tidak Anda paham. Oh, yang dimaksud toolbar itu yang mana? Anda langsung bisa klik atau bisa langsung menangkap apa yang saya sampaikan nanti ya. Saya next. Bagian-bagian Microsoft Word ya, ini lebih detail lagi, saya detailkan lagi. Nanti bisa Anda baca, tidak perlu saya jelaskan ya. Ya, ini cuma pengertian lebih detailnya yang dari yang tadi. Lalu, ini nggak perlu saya sampaikan, bisa Anda baca. Ini quick access toolbar tadi, menunya apa saja. Membuat dokumen baru, nanti langsung kita praktekkan. Saya next, saya skip. Modifikasi page layout. Sudah ya. Menyimpan dokumen. Ya, itu nanti bisa Anda baca sendiri. Langsung saya ke Word-nya. Kita langsung praktek. Ya. Nanti saya kasih jeda Anda buat istirahat. Share screen. Mana share screen saya? Oke, share screen sudah ya. Kelihatan? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Langsung merujuk ke tugas Anda.
tugas Anda tadi adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Tapi yang saya minta bukan surat lamaran pekerjaan Anda, tapi tutorial untuk membuat lamaran pekerjaan Anda. Tentunya nanti tiap mahasiswa berbeda, nggak bisa copy paste ya, karena buat lamarannya nggak mungkin namanya si Indah semua. Ya, tutorialnya loh kok namanya Indah semua, berarti ini copy paste. Berarti nanti Anda antara mahasiswa satu mahasiswa lain pasti berbeda. Sebelum ke situ, ada satu menu yang di Word yang sering sekali terabaikan. Menu apa itu? Format Painter. Ada yang tahu format Painter itu apa? Silahkan angkat tangan atau dinyalakan mic-nya. Ada yang tahu format Painter? Pernah pakai? Anda Pernah. pakai apa? Siapa coba. Buat apa? Buat bedain session 1 dan session 2. Hah? Buat bedain session 1 dan session 2. section 1 dan section 2. Bukan. Pas Ya, daftar isi. Oh, bukan. Kalau itu kan bisa pakai yang namanya style ya. Sebenarnya format Painter bukan untuk itu intinya, tapi bisa untuk itu. Intinya gini, format Painter itu. Saya punya sebuah kalimat. Misalkan gini ya. Ini saya ubah jadi Arial Black. Saya besarkan. Saya kasih warna. Jadi kuning. Lalu saya kasih garis miring, underline. Lalu saya punya kata-kata lagi, sama. Sorry. Saya punya kata-kata lagi yang sama, kayak gini. Lalu saya ingin kata-kata ini atau kalimat ini formatnya sesuai dengan yang ini. Garis miring, underline, warnanya kuning. Anda tinggal klik format Painter di sini, lalu Anda blok ke sini. Paham apa yang saya maksud? Pak, berarti itu kayak copy paste gitu ya, Pak? Bukan copy paste, duplikasi, Pak. Ya, lebih tepatnya dia mengcopy format yang ada di kalimat sebelumnya ataupun kalimat yang ingin Anda ambil formatnya. Saya ulang ya. Lihat, ini kan belum saya format apa-apa ya. Kata-katanya nggak saya copy. Saya cuma mau ngopi formatnya ini, format yang tadi warna kuning, warna hijau atau garis miring atau jenis hurufnya. Ya. Semuanya itu akan di-copy oleh format Painter. Anda tinggal klik, Anda blok dulu mana yang ingin Anda copy formatnya. Mungkin besok kalau sudah ketik banyak, Anda ingin format, kan kalau nyusun TA harus sesuai ya, spasinya harus 1,5, hurufnya Times New Roman, besarnya 12, agar menghindari tipu. Ya, mungkin kan ada beberapa yang mungkin Anda copy paste dari website, hurufnya belum Times New Roman. Caranya simpel kok. Anda cukup blok paragraf yang benar-benar sudah Times New Roman dan formatnya sesuai. Anda blok, klik format Painter, blok kembali ke paragraf ataupun kalimat yang ingin Anda samakan formatnya. Ya, simpel ya. Jarang sekali ini. Dulu pernah ditanyakan mahasiswa angkatan Anda tahun 2019 kalau nggak salah. Pak, kok gambar kuas cat ini buat apa sih, Pak? Oh, ternyata saya juga lupa menjelaskan ya. Ini mumpung ingat, saya jelaskan di situ. Oke, simpel ya, ini ya, masih simpel. Oke, ada lagi gini. Pak, saya misalkan saya copy paste dari internet, Pak, ke Word. Tapi kok formatnya ya Pak ya, belakangnya ada warnanya, ada macam-macam formatnya. Simpel, nggak usah langsung diganti ya, langsung diklik di style ini, Anda klik clear formatting. Ya, nanti tinggal Anda format sesuai keinginan Anda. Jadi dia jadi ke format awal.
Ya, ini tips bagi yang suka plagiatisme. Mana plagiatisme mania? Kopas mania mana kopas mania? Untuk menyelesaikan tugas, ya. Enak ya, zaman saya harus keliling cari buku di kampus-kampus, Anda tinggal kopas di internet, nggak apa-apa, zaman sudah berbeda. Yang penting Anda tunjukkan referensi Anda copy dari mana, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu ya. Nanti Anda bisa copy, misalkan kan biasa copy blog total di blognya orang, copy paste. Di sini formatnya kayaknya masih ada cetak tebal, apa, langsung aja dijadiin kayak tadi. Pilih aja stylenya di sini. Itu ada di menu home, style, ya, style. Lalu di clear format, formatnya di clear semua. Anda nanti tinggal format ulang. Lebih enak daripada nanti Anda gantiin satu-satu. Tuh. Terus ada lagi apa ya? Masukin image. Ya, ini ada kaitannya dengan kita. Di tombol keyboard Anda ataupun laptop Anda ada yang namanya PRTSC enggak? Atau print screen. Ada enggak? Ada, Pak. Ya, pernah pakai? Enggak. Ada yang pernah pakai? Masa dari 50 mahasiswa enggak ada yang pernah pakai? Pernah. Pernah ya? Iya. Fungsinya buat? Kayaknya screenshot. Kayaknya screenshot. Hasilnya bisa langsung muncul atau gimana? Yang pernah pakai, halo? Langsung menyimpan di OneDrive. Gimana, Adam? Langsung tersimpan di OneDrive. Langsung tersimpan di OneDrive. Ya, bisa. Ada yang bisa langsung nyimpan di picture di komputernya? Ada yang bisa? Belum pernah coba? Belum pernah coba, Pak. Iya. Nanti silakan Anda coba tekan tombol Windows dan print screen. Windows itu tombol yang mana? Bentar, saya munculkan. OSK. Share screen. Kelihatan keyboard saya? Kelihatan, Pak. Ya, ini bagi yang keyboardnya rusak, ini mungkin bisa jadi salah satu opsi ya. Anda bisa cari ini namanya on-screen keyboard. Namanya on-screen keyboard. Kalau susah-susah, Anda tekan ini aja, Windows dan R. Nah, nanti muncul run. Di situ Anda tuliskan OSK. Nanti akan muncul keyboard ini. Ya, ini cara munculkannya. Yang saya maksud Windows ini tombolnya yang ini. Yang kayak kotak-kotak ada banyak itu ya. Ada 4 gitu ya, tersusun rapi. Ini sama print screen, Anda klik bareng, nanti itu akan jadi screenshot layar Anda, dan filenya akan jadi langsung menyimpan ke picture. Picture yang dokumen, picture video itu ya. Tahu kan? Ya, nanti coba sendiri setelah ini. Ini ada kaitannya dengan tugas kita. Ya. Tugasnya seperti apa? Tadi kan saya suruh untuk kita belajar buat lamaran pekerjaan. Tapi yang saya minta bukan lamaran pekerjaannya, tapi proses pembuatannya seperti apa. Misalkan saya share screen lagi yang buat saya tadi. Ini ya, misalkan ini. Tahap pertama adalah pembuatan apa itu namanya lokasi kerja. Lokasi pembuat. Ini ada trik lagi, mungkin ada yang sudah bisa ya, pakai tabel. Biasanya lokasi kerja itu ada di sebelah kanan kan. Kita klik di sini. Kita munculkan tabel dulu yang namanya pakai menu, insert, karena saya terlalu cepat ya ini tadi ya. Insert, tabelnya 3x1. Munculkannya yang tabel 3x1. Oke, munculkan tabelnya, klik di sini. Misalkan Anda ada di Karanganyar.
Ini tanggal berapa? Tanggal 25. Tanggal 25 September 2021. Misalkan kayak gini, kita atur aja sesuai ini. Biar dia bisa masuk ya. Ya, kurang kanan ya kita kananin. Kalau mau rata kanan, kita buat rata kanan. Lalu biar hilang, Anda blok tabelnya. Lalu pilih ini, no border. Nggak perlu tab yang susah itu ya. Oke, kayak tanda tangan juga. Kayak besok kalau Anda mungkin di desa atau di kota Anda atau di kampung Anda lah, Anda disuruh buat sebuah apa itu namanya surat perjanjian atau apa. Anda bisa pakai kayak gini. Ya. Bisa pakai kayak gini. Misalkan di sini untuk ketua acara, namanya siapa? Pak Ijo. Lalu di sini Kades, mungkin ya. Pak Bejo. Di sini ada sekretaris. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan tinggal kita blok semua aja. Blok. Kita jadiin center. Ukurannya kita sesuaiin. Times New Roman. Ya. Lalu kita buat jadi hilang tabelnya. Ya. Rapi kan? Kalau Anda mau, ini kurang ke sini. Anda munculin lagi tabelnya nggak apa-apa. Munculin tabelnya lagi untuk membantu kita. Oh, ini ternyata kurang dekat ke sini. Ini kurang dekat ke sini. Yang ini kurang ke atas. Ya, kurang ke atas mungkin. Kita delete kayak gini. Kita hilangkan lagi tabelnya. Ya. Simple dan rapi. Oke. Salah satu cara ya, biar kita bisa agak rapi dalam pembuatan sebuah struktur untuk paraf ya, tanda tangannya. Oke, itu bisa dipahami sampai sini? Oke, saya next dulu ya, nanti pertanyaan di akhir aja, karena waktunya sudah agak mepet. Oke, kembali ke tugas kita yang tadi. Ya, jadi yang saya minta adalah prosesnya ini. Ya, tiap proses Anda print screen. Anda print screen seperti saya ini tadi. Ini ya saya munculkan dulu tabelnya. Ini saya munculkan. Tidak seluruh proses juga nggak apa-apa. Yang penting proses pembuatannya, proses pembuatan dari apa itu namanya, proses pembuatan dari surat lamaran kerja Anda. Ini saya print screen, tapi nggak pakai tombol Windows, cuma tombol print screen aja. Oh sorry, mungkin beberapa laptop ada yang harus pakai FN ya. Nanti silahkan dicoba. Ada yang langsung bisa klik print screen, ada yang mungkin harus pakai FN. Nanti lalu Anda paste ke sini. Muncul? Ya. Jadi langsung dipastekan ke Word. Anda print screen langsung dipastekan ke Word. Muncul ya? Ini tinggal kita edit. Kalau yang susah ngedit, formatnya ini diganti web tag-nya. Ini diganti in front of the tag. Apa sih fungsinya? Biasanya Anda kesulitan untuk ini ya, ini nggak bisa diganti-ganti ya gambar yang dari luar. Lokasinya itu sulit untuk diatur. Agar lokasinya ini bisa kita atur sesuai keinginan kita klik dulu, lalu pada menu format, ya kayak gambar kucing atau anjing ini ya, kucing ya. Ini Anda pilih lagi yang namanya in front of the tag. Gambar apa saja, ya, gambar apa saja yang Anda copy ke Word, biar enak editingnya, Anda pilih jadiin in front of the tag. Oke, nanti ini bisa saya rubah-rubah posisinya. Nah, enak kan? Oke, mungkin ini nanti yang saya ambil cuma ininya saja, yang Karanganyarnya.
Ini tinggal masuk ke format tadi masih. Lalu Anda pilih crop. Kita crop. Kita cropping. Oke. Enter. Jadi ya kayak gini ya. Gambarnya ya. Kayak gini. Lalu kita kasih apa itu namanya? Bordernya aja, bordernya yang kecil aja lah. Ya. Kayak gini. Lalu kita kasih keterangan di bawahnya. Pertama, langkah pertama pembuatan lamaran kerja saya adalah membuat alamat dan tanggal pembuatan lamaran kerja dengan bantuan tabel seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Anda bisa kembangkan sendiri nanti. Terus nanti di sini bisa dikasih kop apalah, terserah. Ya, saya nggak nuntut hasilnya bagus-bagus banget, enggak. Cuma silahkan Anda kerjain sendiri sebisa Anda. Gini, Anda kuliah untuk kerja. Kalau saat kuliah Anda sudah kuliah itu boleh salah, Anda boleh salah, nggak apa-apa salah ya. Mumpung Anda masih kuliah. Jadi saat Anda salah, Anda tahu benarnya seperti apa. Tapi nanti kalau Anda sudah kerja, Anda di kuliah sering menggantungkan dengan, mohon maaf, dengan teman Anda, atau sering mencontek teman Anda, atau sering kopas. Kopas boleh, tapi jangan 100%. Anda modifikasi agar Anda tahu maksud dari materi tersebut. Tujuannya apa? Nanti saat Anda kerja, Anda bisa mandiri. Nggak mungkin Anda kerja harus tergantung teman Anda yang sekarang kan? Nggak mungkin. Ya. Jadi mumpung Anda masih kuliah, semester 3, silahkan kuasai satu hal saja dulu. Misalkan Anda spesialisnya di bidang parental atau apalah, silahkan Anda spesialisnya itu dulu. Jadi nanti saat bekerja, ada wawancara. Apa yang Anda bisa, Anda langsung bisa berani jawab. Saya bisa di bagian administrasi, Pak. Saya bisa di bagian keperawatan kulit, Pak. Itu adalah salah satu andalan skill saya, Pak. Adapun yang lainnya, skillnya adalah pendukung skill utama Anda. Jadi ada satu jasa atau satu skill yang bisa Anda jual di dunia kerja. Intinya itu. Jangan semua materi Anda pelajari tapi cuma menengah atau mengambang ya. Mumpung masih semester 3. Ini saya bicara pengalaman dari kakak-kakak tingkat Anda ya. Jadi kuasailah satu materi yang benar-benar Anda inginin. Bekerja di tempat itu, di bidang itu. Materi yang lain sebagai materi pendukung saja. Itu ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Karena ijazah itu cuma buat pintu pembuka, bukan untuk jaminan Anda bisa bekerja, enggak. Itu cuma untuk pintu bukain pintu yang lebih banyak, peluang yang lebih besar. Saat Anda sudah membuka pintu, sudah masuk, yang berbicara bukan ijazah lagi, tapi skill dan ilmu Anda nanti. Ya. Apalagi yang nanti kerjanya di swasta. Saya juga dulu pernah kerja di swasta di perusahaan ekspor impor. Deadline-nya ya beda lah kayak yang di negeri ya. Silahkan mumpung semester 3, saya sarankan ke Anda, kurangi copy paste dan contek. Lebih baik kerja sendiri jelek daripada hasil nyontek temannya. Salah nggak apa-apa kok, salah dosen pasti memaklumi, karena Anda juga baru belajar. Ya, belajar. Kalau salah, Anda malah bisa tanya, Pak, Bu, ini benernya gimana? Caranya gimana? Itu tujuan pembelajaran seperti itu sebenarnya. Sebenarnya intinya itu. Bukannya Anda mencari nilai, jasa, lulus, enggak. Anda cari pengetahuan, skill yang bisa Anda gunakan untuk bekerja. Sorry, ini saya sering bicara kayak gini karena saya sering ngajar anak SMK ya. Anak SMK kan passionnya setelah lulus kerja. Oke, langsung kembali lagi ke sini. Intinya kayak gini. Anda buat terus ya langkah-langkahnya, nanti pergambarnya Anda boleh screenshot tadi. Misalkan setelah itu saya buat
kalimat paragrafnya ya dengan hormat atau apa gitu. Nanti saya kasih contoh surat lamaran yang agak mendekati benar ya, yang sering dipakai ya. Nanti saya kasih contoh, kalau mau pakai contoh saya silahkan. Kalau enggak silahkan buat sendiri juga boleh ya. Silahkan. Yang penting nanti saya mintanya bukan file yang Anda buat lamaran kerjanya enggak. Saya mintanya yang kayak gini. Yang dikumpulkan ke saya yang kayak gini. Waktunya 1 minggu. Ya, sampai Sabtu depan dikumpulkan. Walaupun nanti kita pertemuannya hari Rabu atau hari Jumat, tapi tetap mengumpulkannya Anda hari Sabtu. Ya, saya paham Anda juga tugasnya banyak. Cara buatnya nanti gimana? Anda siapin 2 Microsoft Word. Anda buka 2 Microsoft Word. Yang Microsoft Word pertama untuk buat lamaran kerjanya, yang Word kedua untuk membuat tutorialnya. Oke, jika ada kesulitan, silahkan bertanya ke saya. Boleh. Oke, itu dulu. Saya nggak mau nambah materi lagi, nanti terlalu pusing. Cukup itu dulu aja. Nanti saya bisa tahu kemampuan Anda dari hasil tugas Anda nanti. Dan saya menyesuaikan materi berikutnya. Saya stop screen. Saya kasih kesempatan ada 10 menit untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Dari 60 Ada, Pak. baru. Ya, silakan siapa? Tukian, Pak. Oh, Hokian. Namanya Hokian, benar Hokian? Ya, iya, Pak. Oh, Tukian, iya. Pak. Artinya apa itu? Anak Mbak Hoki. Oke. Apa pertanyaannya? Pak, ini berarti maksud tugasnya itu kan kita bikin 2 tugas. Yang satu itu tutorial, yang satu surat lamarannya. Tugasnya yang saya minta itu cuma yang tutorial saja. Lamarannya nanti silahkan Anda keep sendiri. Tapi kan untuk membuat tutorial, Anda harus buat yang namanya lamaran kan? Ya kan? Ya, lamarannya Anda buat, Anda screenshot, Anda print screen, Anda print screen per tahapnya, Anda kasih keterangan, Anda bisa masukkan ke Word yang satunya. Yang itu yang saya minta. Oke? Paham? Pak, Mbak. Makasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak, bisa saya cukupkan sampai di sini, biar Anda bisa istirahat ke materi berikutnya. Kasihan saya, kalau saya kan habis ini istirahat, Anda masih seminar ya, masih modal kuota lagi. Oke? Kalau enggak, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda, walaupun sedikit. Ya, semoga nanti setelah pertemuan ini ada yang bisa Anda praktekkan ke dalam dunia kerja ya. Ya. Saya cukupkan, jika nggak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.